Yang saya hormati para orang tua, bapak-bapak, mamang-mamang saya, ibu-ibu, abang-abang, mudah-mudahan semuanya sehat dalam ibadah, sehat dalam taat. Andai rezeki yang luas baik buat kami ya Allah, maka mudahkan, limpahkan. Andai harta yang banyak tidak baik buat kami, lindungi kami, sabarkan kami ya Allah, dan berikanlah kami hidayat, berikanlah kami taufik untuk sampai kepada apa yang Kau perintahkan kepada kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah, daya dan upaya dari Allah, kita bisa rutin di malam minggu di Masjid Rahmatul Ummah. Kita nih setiap malam minggu termasuk yang rutin dipeluk oleh malaikat. Satu hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, bima rawahu al-Imam Muslim, qaumun la yaquduna illa li dzikrillah. Kita ini datang kemari nggak ada tujuan dunianya. Insya semuanya memang buat kumpul, semuanya memang tujuannya untuk nuntut ilmu. Tidak ada satu kaum la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah, tidak ada satu kaum yang duduk dan kemudian zikir kepada Allah illa hafathumul malaikah, kecuali malaikat itu turun kemudian membentangkan sayapnya. Setelah itu sayap tersebut Allah perintahkan untuk meluk kita. Alasannya yang pertama karena Allah amat memuliakan komunitas tersebut. Yang kedua karena malaikat itu demen Pak sama kita. Demen sama hamba-hamba Allah. Yang enggak kumpul mereka kecuali memang buat zikir kepada Allah. 5 jam, 7 jam ngumpul sama orang-orang kaya, dikasih menu makanan apa saja, pulangnya dikasih duit, ngobrolnya happy, ketawa-tawa, demi Allah itu nggak akan punya nilai apa-apa. Tapi 1 jam sampai 2 jam kita duduk di satu tempat zikir kepada Allah, mau yang sifatnya ya tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau istighfar atau salawat, atau yang sifatnya zikir tersebut adalah pengajian, maka malaikat akan turun. Nah kita ini Allah kasih rutin Pak, setiap malam minggu. Alhamdulillah. Apalagi sih yang bisa nambah dari malam minggu. Malam Seninnya dia ngaji, Selasanya dia ngaji, malam Rabunya dia ngaji, malam Kamisnya dia ngaji, malam Jumatnya dia ngaji, malam Sabtunya dia gabung dengan orang-orang baik. Setiap hari dan setiap malam dia dapat pelukan malaikat. Masya Allah. Yang kedua, wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah turunin rahmat, dicurain, dicucurin rahmat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tuh nggak akan selamat dari siksa kubur, kita nggak akan selamat dari panasnya neraka, nggak akan selamat kita nanti di mahsyar, tidak akan selamat kita nanti di mizan, tidak akan selamat kita nanti saat nyebang, saat na'bur ala sirat, saat kita nyebrang di siratal mustaqim, nggak akan selamat Pak. Dan kita juga sampai malam ini nggak akan selamat Pak. Kalau Allah masih berikan panjang umur ke depan, kita nggak akan selamat satu, kecuali Allah masih berikan kita rahmat.
berikan kasih sayang. Nah, orang yang rajin ngaji, orang yang rajin zikir, kumpul dengan komunitas-komunitas zikir, walaupun nggak menguntungkan secara materi, itu orang dapat keuntungannya besar banget, Pak. Kenapa? Karena setiap saatnya Allah curahkan rahmat buat dia. Wa unzilat alaihimus sakinah, yang ketiga, Allah turunkan tenang. Maka sebesar apapun problem kita di luar sana, Pak, di rumah kita, di jalan, dengan teman, keluarga, dan yang lainnya, masuk saja masjid, masuk saja musola, masuk saja komunitas zikir, sholawat, dan yang lainnya, maka saat itu Allah kasih tenang. Habis itu problem yang ada tenang, ingat Allah, keluar aja dari masjid, yang lain tenang, Pak. Di luar gondok, masuk masjid ngaji, tenang udah. Emang janji Allah, wa unzilat alaihimus sakinah. Allah letakkan ketenangan. Nah, yang paling luar biasa, ini yang terakhir, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi? Wa zakarahumullahu fi man 'indahu. Itu, Pak, tiap malam minggu kita kumpul di sini atau di mana, atau setiap malam apa saja kita kumpul di komunitas orang-orang yang zikir kepada Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Itu Allah sebut. Allah sebut nama kita di sisi para malaikatnya. Ini janji Allah. Fazkuruni adzkurkum. Sebut aku, kata Allah, aku akan sebut kamu. Bang Muarif, Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Itu kan hanya menyebut tuh. Ingat Allah. Saat itu Bang Muarif bilang subhanallah, dia ingat Allah, maha suci Allah. Saat itu Allah sebut Muarif. Di mana? Di kalangan para malaikat. Apa maknanya? Maknanya Allah itu sedang membanggakan hambanya di kalangan para malaikat. Yang kedua maknanya, Allah sedang memberikan tahu para malaikat kalau Allah sedang menyebut salah satu hambanya yang berzikir. Yang ketiga, Allah sengaja mengenalkan hambanya kepada malaikat-malaikat agar jangan asing kepada hambaku ini. Ini kan isyarat, Pak. Ini isyarat bahwa itu hambanya jangan sampai dicuekin dalam kondisi bagaimanapun. Baik dia di dunia, mau nanti masuk ke alam barzah, mau nanti dia dibangkitkan dari kubur, mau dia nanti di padang mahsyar, mau dia di mizan, mau dia jembat, jangan pernah lupakan. Masya Allah. Ya Allah. Kalau yang udah kenal sama kita Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, udah nggak ada kebanggaan lain. Cukup itu menjadi kebanggaan seorang hamba pada saat Allah sudah kenal dengan kita dan nyebut kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Luar biasa. Di mana itu kita dapati? Di sini, Pak. Di majelis ilmu, di majelis zikir. Saking Allah demennya sama kita, dalam satu riwayat yang lain, bima roha Imam Al-Bukhari wa Muslim, bahwa kata Rasulullah dalam potongan hadis, malaikat ini bilang, ya Allah, ada satu orang yang memang dia masuk masjid, masuk musala, majelis ta'lim, itu nggak ada tujuan buat ngaji, nggak ada tujuan buat zikir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qaumun la yasqa al-julasa la yasqa bihim jalisuhum. Kata Rasulullah, nggak ngaruh, masukin dalam golongan yang aku ampuni. Itu orang kagak ada niat buat zikir, Pak. Cuma nimbrung masuk, entah neduh, entah apa. Malaikat bilang, dia mah ini kagak ada urusan ini. Atau mampir doang dia mah di rahmatul ummah. Karena kehujanan kata Allah, iya udah, aku ampunin semuanya. Kenapa Allah ampunin orang tersebut yang nggak ada tujuannya buat ngaji dan zikir? Karena ngelihat orang yang
Nah, orang yang kalau udah sering disebut Allah, fiman indahu, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada malaikatnya, maka tuh hamba nggak akan asing. Nggak akan pernah asing. Nggak akan pernah sepi, nggak akan pernah ketakutan. Makanya Zunnun, Sayyidina Yunus alaihi salam, hina ibtala'ahu al-hut, saat ditelan ikan paus, di tengah-tengah perut ikan paus, Sayyidina Yunus alaihi salam membaca yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Seluruh malaikat itu Pak dengar suaranya. Ini nggak asing katanya, nggak ini orang suaranya nggak asing, kenal kita, kenal. Cuman kan kayak malaikat tetap terbatas pengetahuannya. Di mana ini? Kayak nggak biasanya di Masjid Rahmatul Ummah ini kagak ketahuan di mana ini kan gitu. Kan yang maha tahu Allah, Pak. Yang maha tahu itu yang nggak pernah tersembunyi sedikit apapun itu hanya Allah. Kalau malaikat makhluk, ada batasnya pengetahuannya. Dia akan tahu saat Allah berikan tahu dan dia tidak akan tahu saat Allah tidak berikan tahu. Cuman suara yang sampai ke malaikat, yang malaikat dengar nggak asing. Ini orang banyak zikir, bener aja. Makanya Allah ungkapkan dalam Al-Quran, walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Sayyidina Yunus bukan orang tukang zikir, emang dari kemarin-kemarin nggak pernah ingat Allah, Pak. Bukan orang yang selalu taat dan tunduk terhadap aturan Allah. Kalau saja Sayyidina Yunus bukan termasuk orang yang taat kepada Allah, zikir kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Yunus akan mati terus di dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi kenapa? Diselamatkan oleh Allah. Tuh. Malaikat kenal udah, Pak. Lah sama, Pak. Kalau ngaji rajin, khusyuk, diamalin ilmunya, dia zikir, itu malaikat kagak ada yang asing. Maka kalau satu ketika kita ketakutan dalam proses sakaratul maut, Allah akan turunkan malaikat semua. Turun, tenangin. Hilangin takutnya, hilangin sedihnya. Gimana kagak takut, Pak, dihadapin malaikat makhluk yang gak pernah kita lihat. Kita ngelihat orang hitam yang gede banget, tinggi juga serem. Gimana malaikat dengan wujud aslinya, malaikat maut yang terkenal gak pernah senyum, gak pernah bisa diajak nego. Gimana gak takut? Cuman karena malaikat semuanya udah tahu, udah kenal sama nih orang, Allah tuh udah punya arahan. Kalau yang model kayak begitu, satu, kalau dia takut, hilangin takutnya. Kalau dia sedih, hilangin sedihnya. Tambah agar dia terus merasa happy dan senang, bahagia sampai ketemu aku. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih kabar kalau dia masuk surga. Lah kelar, Pak, mana ada yang ditakutin. Coba kayak orang kafir, nauzubillah min dzalik. Orang-orang munafik yang lidahnya itu basahnya buat maksiat kepada Allah. Bagaimana dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mulutnya nggak pernah basah untuk zikir kepada Allah, boro-boro dia ingat Allah, ditawarin, didorong, berikan nama Allah, masih dia tutup telinganya, dia tutup matanya, bahkan dia tutup hatinya, Pak. Nauzubillahi min. Maka yang seperti itu, fadzuku, rasakan adzabal khuldi bima kuntum ta'mal. Laksanakan, rasakan siksa yang begitu pedih dengan apa yang kalian lakukan. Sekarang inna nasinakum, kami akan melupakan kalian. Nauzubillahi min. Ayo, selain kita semangat ngaji di mana saja, alhamdulillah, yang udah kelihatan sering, saya kelihatan sering nih, ya. Ustaz Rusmin, alhamdulillah, Bang Apod, Haji Rahmat, sering kelihatan ngaji. Bukan malam minggu doang namanya, malam Selasa, malam Kamis, malam Jumat, malam Minggu. Minimal seminggu adalah 2-3 kali, Pak. Kita dipeluk malaikat. Dipeluk
Malaikat ini mulu dipeluk sama janda. Ya Allah. Iya dosa. Kalau dipeluk sama bini, ya sama Pak, mulu dipeluk sama bini. Kapan dipeluk sama malaikatnya? Kalau dipeluk sama malaikat akan ngaruh Pak, kalau kita nanti ke alam barzah. Tapi kalau dipeluk bini, asal kita mati juga bini ninggalin kita Pak. Emang peduli sama kita? Bener gak? Oh saya mau meluk suami saya, ya nggak salah Pak meluk. Masa meluk suami melulu? Kapan dipeluk malaikat? Kalau kita meninggal, suami kita pergi Pak. Belum pergi aja tuh suami udah nikah lagi. Bener gak? Iya, artinya udah gak pulang-pulang. Maka jangan bergantung kepada manusia. Bergantunglah kepada Allah Pak. Bergantung kepada Allah itu adalah hal yang paling Allah cintai. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Ya. Maka kenapa saat kita ucapkan wala haula wala quwata illa billah, itu Allah senang. Ya Allah, hambaku berserah kepada aku. Hambaku berserah. Banyakin ngaji, aktifin, semangatin, sering gabung dengan komunitas-komunitas yang zikir kepada Allah. Mantap.